Tidak ada seorang pun dari jin-jin itu yang diangkat jadi nabi atau jadi rasul. Tidak ada. Jadi menurut Al-Quran, tidak ada perantara untuk menyampaikan perintah-perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyampaikan perintah itu langsung, itu namanya wahyu. Dan orang yang menerima langsung dari Tuhan, wahyu, itu artinya nabi. Ya, itu nabi. Kalau nabi itu diperintah oleh Tuhan menyampaikan perintah tadi itu kepada orang lain, itu namanya rasul. Nah ini baik nabi maupun rasul tidak ada di kalangan jin itu, tidak ada. Nabi yang dari jin atau rasul. Nah jadi kalau begitu dia perlu penghubung. Siapa yang menyampaikan perintah Tuhan kepada jin-jin itu? Nah, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau ini diutus untuk menyampaikan perintah-perintah Tuhan kepada jin, bukan saja kepada manusia. Nah, disinilah maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlengkapi oleh Tuhan dengan persyaratan dan perlengkapan yang membuat beliau mampu untuk menghubungi alam-alam di luar alam manusia. Nah ini yang kita cara logika ya. Kalau Kanjeng Nabi itu tidak mempunyai kelengkapan alat-alat lah, kalau cara sekarang ini alat-alat ya, seperti orang akan itu astronot ya, mau memasuki alam yang di sana tidak berlaku aturan seperti di bumi ya, dia harus punya alat, kapsul apa, alat teknik dan sebagainya ya. Nabi kita sebagai nabi terakhir, sebagai satu-satunya yang diandalkan oleh Tuhan, ini tidak masuk akal kalau beliau itu tidak diperlengkapi dengan perlengkapan yang memungkinkan. Nah karena itulah di dalam hal ini jawabannya kita peroleh di dalam surat Alam Nashrah. Di sini Tuhan menyatakan, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Apakah aku tidak melapangkan untuk keperluanmu, laka untuk kepentingan misimu, melapangkan sadrak dadamu, jiwamu, kekuatan rohani. Wa wada'na 'anka wizrak, dan aku telah membuang dan meletakkan hal-hal yang memberatkan pikiranmu, memberatkan rohanimu, aku bersihkan. Orfa'na laka dzikrak. Nah, di dalam keterangan hadis yang melengkapi ini, Nabi itu mengalami 4 kali. Yang kalau istilah gampang-gampangan, pembedahan, operasi. Ya. Tapi yang melakukan operasi ini malaikat, ya, bukan dokter. Itu 4 kali. Alam nashrah, apakah tidak kami urai, tidak kami bedah, tidak kami buka, lapangkan, itu 4 kali. Pertama pada waktu beliau umur masih
umur 3 tahun, masih bocah, masih ada di pedesaan di Sa'diyah itu adalah Halimah Sa'diyah, masih disusu oleh Halimah Sa'diyah, itu mengalami umur 3 tahun. Beliau didatangi oleh bentuk orang, malaikat, bentuk orang tadi. Ini cerita Nabi apa tuh? Itu harus diturokno terus rumah saku setengah tidak sadar, setengah sadar, kene iki dibedel, terus ngene mbuh apa maneh bisa ngene. Pokoknya cerita beliau. Ini satu. Nomor 2, saya waktu umur 10 tahun. 10 tahun ngancik mau menjadi anak tanggung, menjadi ya belum dewasa. Yang ketiga, pada saat saya mau diangkat menjadi nabi. Ya. Jadi waktu akan menerima wahyu Iqra bismi rabbik, saya dibegel mana? Saya dibedah. Itu yang ketiga. Keempat, waktu saya mau Isra Mi'raj. Jadi artinya nabi ini sebelum menghadapi saat-saat yang penting dalam sejarah, dalam hidupnya, itu kondisi badaniyah dan kondisi rohaniyah sudah dipersiapkan oleh Tuhan, ya, melewati operasi rohani tadi itu, operasi malaiki. Jadi malaiki ini proses malaikat, bukan dokteri, bukan proses dokter. Waktu itu mungkin belum ada ya pembedahan dokter itu. Jadi Nabi sudah mengalami pembedahan. Memang itu diatur oleh Tuhan supaya kondisi Nabi kuat. Masa kanak-kanak di mana dalam umur 3 tahun itu, anak itu, Masya Allah, Nabi itu sudah dipelihara mulai kecil. Anak kecil itu yang itu cuma insting naluri makan, minum, dolan, digerakkan, bukan pikiran. Dia belum punya pikiran waktu itu. Tapi ini lebih berbahaya ini kalau dibiarkan ini. Anak kecil ini kalau dibiarkan, dia itu instinktif, kerjanya itu didorong oleh ini apa? Ini tahu. Jadi nur saya mudo, jadi itu mudo. Ya sama anaknya Halimah itu, ada anak teman bermain. Tahu-tahu ada orang berkelebat dari belakang itu. Itu sarungnya Kanjeng Nabi itu dipaksa suruh pakai. Jadi koper nganggo. Jadi Nabi itu mulai kecil tidak pernah mudo. Ya dilindungi. Jadi hal-hal yang mengurangi nilai itu sudah direksa mulai pagi-pagi, sudah mulai kecil. Nah, umur 10 juga begitu, umur yang sangat berbahaya ini. Umur 10 itu ya ke atas itu umur apa namanya? Umur puber. Nah, itu kalau ndak awas itu. Anak 10 bagaimana arek saiki? Arek saiki bahaya loh umur 10 itu. Sekarang ini anak-anak itu lekas dewasa. Baik yang pria maupun wanita, umur 10 iso maca saiki. Iya. Nah, ini perlu ada persiapan. Karena itu Nabi dioperasi lagi umur 10. Lalu yang mau menerima wahyu. Nah, sebelum menerima wahyu, mau menerima wahyu, beliau akan langsung berhadapan dengan pembawa wahyu yang namanya malaikat Jibril. Ini kalau kondisinya tidak kuat, ya. Kalau dia tidak diperlengkapi dengan kekuatan mental dan roh jasmani yang kuat, tidak bisa nanti, tidak mampu. Sampai dikerekap itu, ya. Dia apa itu gini, disekap oleh malaikat. Iqra. Mana Bukhari? Saya baca apa? Saya tidak bisa baca apa-apa ini. Apa yang harus saya baca? Aduh, protes gitu. Silepas. Protes lagi. Iqra. Mana Bukhari? Saya baca apa? Pokoknya 3 kali. Lalu Iqra bismi rabbik. Alladhi khalaqal insana min 'alaq. Itu Quran yang pertama. Kanjeng Nabi itu karena ini betul-betul
hubungan langsung, kontak langsung dengan kekuatan yang besar sekali, kekuatan gaib. Itu badania secara jasmania. Keberat berkeringat. Lari, zamiluni, kemulono aku Khadijah, kemulono, dasiruni. Karena hawanya itu. Kenapa? Aduh, kemulono di aku, kemulono, dikemuli. Kenapa? Wah, Ibu Khadijah itu ini perlunya. Ibu Khadijah itu karena umurnya sudah dewasa, jadi beliau ini persis praktis menjadi ibu penenang, ya. Jasanya bukan main. Nabi waktu kawin kan baru umur berapa itu? 25, ya. 25, sedang Ibu Khadijah umur berapa? 40. Oke, ini ada hikmah yang tersirat itu. Apa? Memang Nabi itu seorang anak yatim. Dalam perut baru 2 bulan ayahnya meninggal. Baru lahir sekian ibunya meninggal. Dititipkan pada mbahnya meninggal. Pokoknya anak yang dirundung malang ini secara zahir. Anak yang membutuhkan pelindung. Anak yang membutuhkan kasih sayang ibu. Anak yang membutuhkan perlindungan seorang ayah. Maka semua itu diwakili oleh Khadijah. Khadijah inilah yang sekaligus istrinya, ya ibunya, ya bapaknya, ya semuanya, ya perawatnya, ya segala-galanya. Ketika Nabi baru menerima wahyu pertama, Ibu Aisyah, Mas mana ya kalau manggil itu, ya, tidak usah khawatir, Tuhan tidak usah khawatir. Tuhan ini orang baik-baik. Menghubungi keluarga, tetangga. Akhirnya dia kenal betul, persis, tahu dari dekat. Memang Nabi ini terkenal mulai sejak kecil itu. Malah beliau belum apa-apa waktu masih muda, umur 25 tahun. Itu sudah diterima oleh masyarakat Mekah. Yang kafir itu belum jadi Nabi beliau. Dan beliau karena orang yang paling bisa dipercaya, bukan saja omongannya juga hatinya. Sampai tahu semua orang Arab di Mekah kalau mau bepergian jauh, itu barang-barangnya berharga dititipkan kepada Nabi Muhammad. Belum jadi Nabi ini. Pokoknya jadi bank penitipan, emas, berlian, harta, benda yang malah istrinya tidak dipercaya. Diterano dititip no bojoku hilang itu. Ablas itu. Akhirnya pedagang-pedagang Arab itu kalau mau bepergian jauh selalu barangnya dititipkan kepada yang namanya Muhammad. Waktu itu belum jadi nabi. Dan memang terkenal sudah nama beliau. Belum harum namanya sebagai orang kepercayaan. Sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Ini Kanjeng Nabi dari sudut moral, dari sudut akhlak, dari sudut mentalnya ini sudah diakui sebagai anak yang baik. Sehingga orang yang belum dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima Islam dan mengakui Nabi sebagai Rasul, ya, dia berkata, andai kata Muhammad itu memang diangkat jadi Rasul dan Nabi, itu logis. Itu tak, tapi dia belum percaya. Cuman memang Muhammad mulai bayi, saya tahu, mulai kanak-kanak sampai anak tanggung, sampai dewasa, sampai dia berdagang ke negeri Syria, menjalankan hartanya Khadijah, janda yang kaya itu. Itu pedagang-pedagang di sana itu bukan saja laki-laki, wanita juga. Khadijah ini kaya raya itu. Dia kalau dagang itu semua banyak ini bakul-bakule, juragan beliau itu bakule kuat. Nah, setelah mendengar cerita bagaimana Muhammad ini menjadi penitipan cuma-cuma, ya, semua orang nitip no, wah ini akhirnya tertarik beliau ini. Akhirnya dicoba.
dengan diikuti oleh Maisarah. Maisarah itu bukan wanita, laki, namanya orang laki tapi namanya Maisarah. Jadi kalau ndak awas keliru nih. Wah ya pergi Muhammad ini sudah main api nih. Kenapa? Dia umur 25 pergi melakukan perjalanan jarak jauh ke Syria, berdagang, menjalankan dagang bersama Siti Maisarah. Keliru dia, kecelek dia. Dikira Muhammad dan Maisarah itu wanita berduaan. Kok enak men, lah kok nginep di hotel ya apa itu? Lah keliru sampean niku. Maisarah niku jeneng wedok tapi niku wong lanang niku kacunge Khadijah. Kacunge Ibu Khadijah, seorang saudagar kaya yang menyertai Kanjeng Nabi dalam perdagangan ke Syria itu. Nah ini pulangnya cerita pada Khadijah. Aduh biung katanya dia. Pun. Boten kamot pikiran kula niki. Apa? Kula niku jan pun ningali hal-hal yang aneh-aneh. Apa antara lain? Yaitu waktu kita itu berjalan di padang yang terbuka, tidak ada apa-apa, naungan, tidak ada kayong-kayong, kepanasan. Lah kok apa? Berhenti dia. Untuk menarik perhatian itu berhenti dia. Dia bernafas 2-3 kali, baru dia berkata, kami berdua waktu jalan, tahu ada mendung. Mendung itu cuma sedikit. Itu hanya melindungi kami berdua. Mengikuti kemana kami pergi. Tidak tumon katanya dia. Tidak ada. Aneh ben aja. Orang-orang sekian banyaknya di pasar yang ramai lalu lintas. Semua mendongak ke atas. Ini apa-apa. Ya, orang itu menyaksikan ini peristiwa-peristiwa begini. Nah ini Maisarah cerita. Ya begitulah saking tertariknya wah neng ini dadekno bojoku ae. Dia yang melamar. Khadijah dulu ini yang melamar, bukan Nabi, bukan Khadijah. Dan Nabi ternyata memang semua yang dilakukan perdagangannya apa itu begitu jujur sampai ini. Kalau ada barang kok ono cacate. Sadurunge wong tuku dikandakno cacate dhisik. Lha petumun. Nah, jadi pamane kudung gitu ya. Itu kudung itu namanya wedelan anyar itu. Iya. Ya. Itu orang mau beli nih, sampean mau beli ini. Tapi ini begini, ini loh, lah ini bedanya. Lah ini sebenarnya yang asli ini warnanya, tapi ini wedelan anyar ini. Diterangkan dulu oleh Nabi Muhammad itu loh sebelum jadi nabi ini. Lah Maisarah ini rada jejitan. Lah iki mosok payu ngene Pak modele iki Pak. Dagang kok ngene. Terlalu jujur Nabi itu. Ya. Tapi yang di luar dugaan Maisarah. Justru karena itu lakunya seperti pisang goreng. Sebab orang percaya tuku nang kono kok mesti persis. Barang rombengan, ndak rombengan tuh edahan atau asli mesti nek percaya itu. Muhammad itu lho sing di pojokan itu. Jual di barangnya itu lekas habis. Jadi yang disangka akan menjatuhkan dagangan malah justru malah laku karena kejujurannya. Ini diceritakan semua. Nah inilah hal-hal yang disebut di dalam istilah agama irhasot. Irhasot itu persiapan sebelum jadi nabi. Ya termasuk pembedahan tadi operasi, ya. Bagaimana itu ada mendung, itu irhasot. Hal-hal yang di luar akal, irrasional. Hal-hal yang tidak bisa dicernakan dengan akal. Nah, sesudah Nabi, menjadi rasul, itu disebut mukjizat. Nah, gitu namanya, mukjizat. Jadi sebelum jadi Nabi, namanya irhasot. Nah, sebelum Nabi menjadi Nabi, jadi rasul, ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sampai Nabi waktu ditanya, sampean itu bagaimana? Kenapa? Ya dirasani orang. Nabi rasul tapi buta huruf. Tidak iso nulis, tidak iso moco. Lagi masa iso diterima ini?
Hah? Ah, justru karena dia tidak bisa membaca dan tidak menulis, itu termasuk mukjizat. Loh, kok mukjizat? Iya. Setelah Quran siap, setelah dinilai oleh ahli-ahli kitab lama, oleh orang-orang pastor-pastor, pendeta-pendeta Yahudi dan Kristen yang ada waktu itu, dan juga diperiksa oleh ahli-ahli bahasa Arab, pujangga-pujangga, ini Quran ini bukan main. Mustahil kalau seorang buta huruf seperti Muhammad bisa menulis seperti ini. Tidak bisa. Dia tidak bisa menulis seperti ini. Apalagi ini ceritanya di sini terkandung hal-hal yang terjadi zaman purba, prasejarah. Ada dalam Quran. Ini bagaimana dia tidak pernah menghubungi ahli-ahli kitab. Dia tidak pernah berguru, dia tidak pernah belajar. Dia tidak pernah membaca, sebab dia tidak bisa baca. Gak bisa. Buta huruf, betul. Nah, disinilah terbalik. Kalau orang menilai buta huruf Nabi itu dengan mata mengejek, justru itu merupakan mukjizat. Itu merupakan kebanggaan dari Nabi. Justru karena beliau itu buta huruf, itu menandakan bahwa dia itu memang betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Kalau bukan Rasul, bukan Nabi, tidak mampu dia berkata begitu yang hebat-hebat, apalagi berupa Al-Quran ini. Jadi kalau disebut Quran ini karangan Muhammad, buah tangan Muhammad, nggak bisa dibenarkan. Bagaimana seorang buta huruf mau menulis? Dari mana dia memperoleh bahan-bahannya? Hah? Dari mana? Karena itu waktu ditanya, sampai saya apa sih kok model-model? Jawab beliau bagaimana? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku langsung dididik oleh Tuhan. Dan dia pendidik yang paling baik. Jadi semua memang langsung dari Allah ya. Semua persiapan apa, Qur'annya ya, itu irhasat, mukjizat, semua saya itu enggak. Sama Tuhan yang langsung mendidik saya. Jadi kalau saya disebut sebagai murid, akulah murid Tuhan. Kalau saya disebut belajar, saya belajar langsung dari guruku, yaitu Tuhan. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, saya dididik oleh Tuhanku dan dia telah mendidik aku dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah sebabnya maka beliau pada saat akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, di mana beliau akan diperkenalkan dengan alam-alam yang aneh-aneh, alam-alam yang gaib, dan alam yang lebih gaib daripada yang gaib. Ada alam yang lebih gaib dari yang gaib. Beliau untuk keempat kalinya menerima operasi. Jadi operasi tadi 4 kali, ya. Umur 3 tahun masih dalam momongan Halimah As-Sa'diyah. Terus umur berapa? 10 tahun, iya. Terus di saat beliau akan menerima wahyu pertama, akan diangkat jadi rasul, beliau juga mengalami pembedahan. Dan yang keempat, ini mau melakukan Isra Mi'raj. Ini betul-betul satu peristiwa yang luar biasa. Sebab beliau dengan perjalanan Isra Mi'raj ini langsung memasuki alam, yaitu alam gaib. Saya dalam kesempatan yang lain pernah menguraikan bahwa Isra Mi'raj ini merupakan 4 pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu pengalaman beliau dengan buruknya dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, jarak yang beribu-ribu itu kilo, ditempuh dengan kendaraan yang disebut buruk. Ini kendaraan saya kira tidak menjadi soal perjalanan ini. Ini bisa sekarang orang menempuh perjalanan jarak jauh
dengan kepandaian teknik, ya teknologi, bisa dengan cepat. Lalu ini yang pertama. Lalu yang kedua, beliau sesampainya di Palestina, beliau diberi alat untuk naik. Alat ini disebut Mi'raj. Mi'raj itu kalau dimaknai secara lugu, ondo atau tempat naik, alat untuk naik, itu Mi'raj. Mi'raj. Bagaimana kita tidak tahu dan tidak diceritakan. Cuma ya kira-kira seperti lift gitu, liftnya hotel-hotel yang besar itu, gitu, ya ditarik ke atas. Jadi Nabi yang ditarik dengan lift ya tidak apa-apa ya, biasa saja. Nah, ini alam kedua ini sudah. Kalau dari Mekah ke Palestina ini alam biasa, bumi-bumi kita ini biasa. Ini yang disebut alam syahadah, alam dunia, alam bumi, alam nyata, alam fisik. Tapi dari Palestina dengan alat untuk naik yang disebut Mi'raj, nah beliau sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Beliau yang disebut katanya langit pertama, 2, 3, ketemu dengan nabi-nabi yang sudah ratusan ribuan tahun itu. Nabi Adam ya jegrek wujudnya itu. Assalamualaikum. Malah Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa. Bukan main ini. Ini yang sudah terjadi ribuan tahun. Dialami langsung lihat. Ketemu ya bicara, ngomong biasa itu. Malah beliau ini diantar terus oleh malaikat Mikael sama malaikat sama Jibril. Terus sampai ke satu batas. Nah ini mulai naik ini namanya alam gaib. Alam gaib atau disebut alam malakut. Alam malakut. Sampai di satu batas. Batas ini namanya perhentian, berakhirnya semua perjalanan. Muntaha. Sidrah ini batas, al-muntaha tempat berhenti, tempat berakhir. Jadi ini sebagai stasiun, ya, sebagai stasiun yang dari bawah sampai di sini stop. Nah, ini namanya Sidratul Muntaha. Nah, sampai di sini Nabi itu dibisiki oleh malaikat Jibril. Nabi, ya maaf, saya dan malaikat Mikael tidak bisa terus mengiringi penjenengan ke atas. Loh, kenapa? Maaf, kondisi kami tidak memungkinkan. Di sana ada alam yang lain daripada yang lain. Kalau saya Jibril ini masuk ke sana tanpa izin Allah, tidak seorang makhluk pun diizinkan oleh Allah selama ini, kecuali baru sampean, baru penjenengan ini. Saya sendiri sampai hari ini belum diizinkan untuk masuk ke alam penjenengan Allah. Loh, saya sendiri, iya. Nek apa saya ini? Ya gitu, iya. Apa? Tidak ada, Mi'rajnya sudah habis. Mi'raj sampai di situ aja. Alat naik liftnya itu sampai di situ berakhir. Di situ itu entah bagaimana caranya Nabi masuk ke alam. Ya kira-kira ngawang gitu kira-kira. Ya kira-kira seperti astronot itu di atas itu kan terus bisa ngambang gitu. Iya. Nah itu kita sendiri sudah percaya pada astronot. Tapi kepada Nabi kok repot harus percaya. Bisa tak dilogika, dirasional kan gitu ya. Nah ini setelah sampai di sana ternyata beliau sendirian, ijen kelen. Nah, ini alam di atas muntaha tadi itu disebut alam Jabarut. Jabarut. Nah, di situ Nabi kadang-kadang repot. Wah, repot tadi. Wonten napa mawon teng mriku Gusti? Ditanya, biasa atau wawancara itu biasa. Sudah datang berjalan. Ya, ngono lah. Saya lihat lautan sinar. Repot. Tidak ono tunggalik loh para ini renek tunggalik. Ya apa indahnya bagaimana Ya nek kitab-kitab ku nek wong kanca-kanca
Iku ono pohon yang daunnya seperti telinganya gajah. Keteat bahasa itu. Keteat bahasa itu sebenarnya. Iya. Enggak, jauh dari itu. Enggak bisa dilukiskan alam sana. Sehingga kalau kita pakai kacamata ukuran sini, enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Jabarut. Sampai di satu batas yang namanya mustawa. Mustawa. Ini ijen kan Nabi. Lah kok di situ mustawa. Langsung Nabi itu berhadap-hadapan tatap muka dengan Allah Rabbul Alamin. Tidak merintih. Nah ini keistimewaan beliau. Beliau dalam wujudnya sebagai manusia yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menempuh perjalanan ini. Ternyata akhirnya memang beliau dipersiapkan oleh Tuhan untuk langsung bertatap muka, bertemu, berbicara langsung dengan Allah Rabbul Alamin. Ini mustawa. Jadi Nabi itu bukan sekedar teori. Bagaimana saudara akan mempercayai seorang dokter yang belum pernah hidup dan mencoba di praktikum, belum pernah mencoba di laboratorium, belum pernah dia itu mencobakan apa itu namanya obat-obat itu pada manusia atau pada binatang, eksperimen. Bagaimana akan mempercayai dia kalau cuma teori seperti ya kebanyakan kita kalau ada orang sakit itu wabeh jadi dokter. Oh ini obatnya ini. Ini dituruti kabeh iso gak karu-karuan penyakit ini. Oh manusia yang ngomong itu semuanya cuma ngomong toh. Lu sampe loro niku ngeten, nek kencing manis lu ngeten. Tak pikir kok ngungkuli dokter spesialis sih. Biasa. Jadi kalau orang itu tidak mengetahui dengan nyata baik pengalaman pribadinya maupun kemampuannya dan latihan-latihannya, pengalaman-pengalaman, tidak mungkin dia itu bisa dipercaya untuk memegang tugas. Iya benda. Nah ini cara logika. Begitu juga Nabi. Kalau Nabi tidak mempunyai kekuatan fisik dan mental rohaniah, tidak dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang aneh bin ajaib, yang berarti gaib, sehingga beliau di dalam peristiwa itu Mi'raj sekaligus telah langsung memasuki 4 alam. Dan ternyata alam ini memang ada 4. Dan masing-masing alam itu mempunyai hukum alam sendiri-sendiri. Gak sama. Jadi kalau ada orang yang mau bersih tegang urat, semua mau diukur dengan hukum alam di sini, hukum alam bumi. Iya, hukum di sini yang pakai sebab, akibat, ini alat positif, ini negatif, ini begini, ini. Ya semua kimia-kimia itu. Terus dengan wah payah. Ini saya ingat ceritanya ikan yang ada di akuarium. Ikan yang di akuarium itu memang dia tidak sempat untuk melihat alam yang lain. Alamnya dia cuma di dalam air toh. Kalau kita bisa wawancara sama ikan ini, ikan, dunia itu apa? Dunia itu air. Kalau kita tanya apa pengalaman yang indah-indah, ya rumput, tuket, apa? Ya cuma cerita di situ tak. Dia kita beritahu, oh goblok kamu. Loh kenapa goblok? Saya paling pinter. Loh ada lagi makhluk yang lebih hebat. Apa? Sapi. Apa sapi nggak ada? Dan dia memang nggak pernah lihat itu. Bagaimana dia akan melihat sapi? Ada alam lain itu. Dia kalau diintah mati lah repot. Diintah teko banyu ngene iki lho sapi lho iku. Macam kita ini yang mau pinter dengan ilmu teknik dan ilmu akal rasio segala macam, tidak percaya alam-alam apa, tidak ada, jin, tidak ada. Mereka itu nonsen, sama jempol. Surga, surga yang sini, Hollywood ini surga. Kok mau cari-cari yang bukan-bukan, katanya dia itu begitu.
Nggak percaya, persis ikan ini tadi. Ikan dalam akuarium tuh. Mbok siapa apa kon percaya nih anak slender nggak percaya. Apalagi ada pesawat terbang, ada ini, oh dia geleng-geleng, mau percaya. Nabi sebagai ikan, beliau dimasukkan ke alam-alam yang besar. Dia bertemu dengan malaikat.